Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, masih di Islam itu indah dan kita masih di episode spesial menjawab pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Dan alhamdulillah kita lagi terhubung nih dengan jamaah yang ada di rumah. Dan juga alhamdulillah kalau segmen 2 berarti seluruh Indonesia sudah nonton. Oh, Masya Allah. Kalau mungkin tadi sebagian ya. Mungkin sebagian aja karena ada kewajiban tayang tiap daerah. Dan sekarang ini yang menarik ini. Apa itu? Sampai saya masih ngobrol-ngobrol tadi. Iya, masih iya kan tuh aku. Nah coba direkap dulu dong. Jadi ini ada, aku tanya dulu masih tersambung gak dengan ibu yang di rumah? Halo, assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Bu, aku ulangin lagi pertanyaannya ya Bu. Ya. Jadi mungkin ibu ini mau dilamar dengan seseorang, dijodohkan dari sama keluarganya. Dan orang yang mau dijodohkan sama ibu ini sudah cukup banyak membantu ibu. Baik sekali sama ibu, tapi ibu tuh masih bimbang nih. Aku mau menerima karena aku cinta atau karena aku berhutang budi. Dan ibu udah istikharah tapi kayak jawabannya masih ngambang. Benar seperti itu ya Bu ya? Iya benar banget. Baik, tuh aku bisa kan dengan penerawangan aku kayak gitu. Iya, dan mohon izin saya langsung aja ya. Langsung aja, karena saya ini gemes ini. Mohon izin, kasus yang dialami ibu ada beberapa masalah. Yang pertama masalah sang suami yang dahulu sudah bercerai berapa lama Bu? 2 tahun ya? Iya. Sudah 2 tahun ingin balik lagi. Mohon maaf kalau sudah talak 3 itu enggak bisa balik. Nggak bisa balik kecuali ibu wanita yang akan dinikahinya atau istrinya dulu itu harus nikah dulu sama orang lain kemudian cerai baru dinikahin. Sementara ibu kan belum ada suami setelah suami yang sudah menalak 3 kan, apalagi sudah lama 2 tahun. Mohon izin, mohon maaf. Yang kedua perihal masalah salah sunnah istikharah. Istikharah itu pemantapan hati. Jadi kalau tidak mesti harus menunggu datangnya mimpi. Jadi ketika hati ini sudah teguh, artinya sudah tetap aku nyaman dengan dia, ya udah aman. Dan perihal tentang ini, Ibu, tentang apakah boleh menikah karena terpaksa? Kalau perihal dalam hukum Islam tidak boleh menikah karena terpaksa atau dipaksa atau dalam tekanan, itu tidak boleh. Tapi kalau dalam hal menikah mungkin kasihan dan sebagainya, mungkin itu awal dari cinta. Jadi aman. Kalau ibu kayaknya sih dia baik banget. Ibu bukan karena terpaksa, karena laki-laki yang akan masuk ke dalam kehidupan ibu yang sudah memiliki 3 anak, usia anaknya yang pertama usia berapa Bu? 16. Mau jalan 16 tahun. Berarti alhamdulillah anaknya kan alhamdulillah habis Quran dan sebagainya. Sudah jadi lirikan orang untuk bisa masuk dalam kehidupannya. Pertanda ibu adalah ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya sehingga dilirik oleh orang baik. Orang baik itu insya Allah jodohnya orang baik juga. Amin. Ya Allah, amin. Jadi kalau saya ditanya gimana solusinya? Solusinya harus terima yang datang. Terima yang datang. Karena yang dulu itu nggak bisa datang, nggak bisa balik karena secara hukum Islam nggak bisa. Baik, terima dan menjalankan hubungan sebaik-baiknya karena Allah ya. Masya Allah. Kasih kesempatan orang untuk berbuat baik. Kasih kesempatan, Masya Allah. Bu, gini Bu, biar lebih tenang ya Bu, mungkin biar ibu hatinya semakin mantap ya Ustadz Maulana. Gimana kalau kita berdoa? Dipimpin sama Ustadz Syam, gak apa-apa ya? Boleh, tapi harusnya ibu yang mendoakan saya. Ibu ini punya anak yang hafidh Quran, Masya Allah. Ibu ini diterima doanya. Tapi kita sama-sama berdoa supaya jamaah juga ikut mengaminkan, insya Allah. Baik, silakan Ustadz Syam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب يا الله yang maha membolak-balikkan hati ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك teguhkan hati kami dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau membuat hati kami ragu setelah engkau memberikan
petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, jikalau ini baik tunjukkan kepada kami. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jikalau ini buruk ya Allah, tunjukkan kepada kami dan bantu kami untuk keluar daripadanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan keturunan yang saleh dan salihah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ibu, semoga Ibu segera diberikan kemantapan sama Allah. Semoga Ibu diberikan pasangan yang terbaik. Amin. Yang bisa membawa Ibu ke surganya Allah nanti beserta anak-anak ya Bu ya. Iya, karena takdir kan Iya, kita tidak tahu. Rezeki, jodoh dan ajal kan tidak tahu. Selamat ya Bu. Selamat Bu, bahagia selalu ya Bu. Nanti jangan lupa undang-undang ya. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang banget ya Ustadz ya, kayak kalau misalnya ada yang Iya. curhat terus kayak bisa ngasih solusi sedikit demi Nah sedikit ya begini, Ustadz. ketika mereka solusi sama kita berarti kita dianggap orang yang dipercaya. Masya Artinya Allah. kita dianggap keluarga. Masya Allah, kalau gitu jamaah tepat sekali kalau misalnya mungkin curhat di Islam itu indah. Nah aku lanjutin lagi deh, nih ada lagi yang nanya nih. Ini masuk ke DM Instagram kita lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mempunyai ibu yang bekerja selama bertahun-tahun dan tidak pernah kembali lagi ke rumah. Ternyata ibu saya udah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan bapak saya. Dan ibu saya tidak mengatakan kepada suami barunya kalau sudah mempunyai anak. Ustadz, bagaimana seharusnya sikap saya kepada ibu saya yang tidak menganggap saya sebagai anak? Salahkah kalau saya membenci ibu saya? Dan bagaimana hukumnya jika perempuan menikah lagi tanpa pengetahuan suami lamanya? Terima kasih Ustadz. Yang jelas apa yang dilakukan oleh ibu pernikahannya batal. Waduh, kalau gitu aku mau Tidak penjelasannya bisa. Ustadz Maulana. Oh iya. Silakan Ustadz Maulana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nikah itu ibadah. Sekali lagi, nikah itu ibadah. Kalau berbicara tentang nikah itu ibadah, berarti nikah itu ada aturannya. Diatur oleh syariat. Kalau perempuan tidak boleh menikah lagi selama masih dalam ikatan pernikahan. Yang dilakukan oleh ibu itu haram. Dan kalaupun dia melakukannya digolongkan berzina. Karena masih dalam ikatan pernikahan. Kecuali kalau dia huluk atau minta cerai. Kecuali kalau dia selesaikan dulu pernikahan lamanya. Itu pun menunggu masa iddah. Itu pun menunggu masa iddah. Dan ini maaf. Siapapun yang menikahkan ibu itu menanggung dosa. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini makanya tidak boleh mempermainkan nikah. Ini yang jadi saksi pun ikut dapat dosanya. Yang hadir pun dapat dosa. Makanya hati-hati. Hati-hati yang apalagi yang menikahkan. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ini tanggung jawabnya lebih besar. Dan berapa yang dihasilkan itu pun dapat dosa. Nah berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya kembali dulu ke hukumnya ya. Jadi kalau berbicara ini berarti hukumnya berzina, iya. Dan hukumnya haram, iya. Dan pernikahannya tidak sah, benar tidak sah. Dan mohon maaf kalau mau bagus, selesaikan dulu pernikahan yang lamanya. Selesai bersih dan sebagainya, selesai masa iddah, barulah dia boleh menikah lagi. Nah ini tidak, apalagi wanita, mohon maaf, yang minta cerai tapi tidak ada masalah apa-apa, maka haram masuk surga.
Soalnya nggak ada alasan apa-apa. Nggak ada tiba-tiba alasan minta cerai, kecuali ya. kalau misalkan ada alasan syar'i yang membolehkan. Nah pertanyaannya gimana nih anak? Aku sebagai anak ya Ustadz gimana? Iya, sedih Mohon pasti kan. izin buat Ananda. Ananda adalah orang yang luar biasa. Saya katakan diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Bagaimana menyikapi orang tua yang berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah. Senantiasa gini, jangan putus silaturahmi sama ibu. Mau bagaimanapun tetap ibu adalah ibu dan berusahalah untuk menjalin silaturahmi dengan ibu. Lantas disinilah solusi dari permasalahan ini terletak pada Ananda yang bertanya ini. Datang kepada ibunda untuk mengingatkan kehilapan yang dilakukan oleh ibu dan sebagainya. Kalau masih bisa, kecuali kalau sudah sana kau bukan lagi anakku dan sebagainya. Doakan. Tetap karena perbuatan dosa yang dilakukan ibu adalah tetap dosa. Tapi hubungan kita sama orang tua, walaupun maksiat, walaupun berdosa, walaupun beda agama, tetap tidak bisa terputus antara anak dan orang tuanya. Kalaupun ibu, ibaratnya maaf ya, saya rasa ibu yang berkata itu cuma di mulut, di hatinya tidak. Ya. Karena persoalan mau menikah lagi masalahnya. Jadi dia membohong kalau dia tidak punya anak. Dan kita dianggap bukan lagi anaknya. Jadi gini aja, tetap berbaik sangka kepada ibunda, doakan dan berusaha untuk menjalin silaturahmi kembali lagi kepada ibunya. Karena ini persoalan mohon maaf, ada hukum yang kena, kemudian ada akhlak bagaimana caranya, dan mohon izin, ada silaturahmi yang tidak boleh diputuskan. Berarti si anak sebaiknya datengin ibunya, mungkin lihat ya betul datang tapi dalam posisi yang lihat dulu kondisinya. Ya, sambil ikhtiar ya, mungkin ibunya bisa diperingatkan gitu ya. Diingatkan Ustadz, diingatkan. Kalau misalnya nggak bisa tetap menjalin silaturahmi, berbuat baik, semoga ibunya dikasih kesadaran sama Allah gitu ya. Karena ujung-ujungnya pasti akan kembali ke anaknya nanti. Lihat aja. Tapi anaknya hebat ya, maksudnya saya salut sama anaknya. Saya salut sama anaknya. Artinya gini, aduh gak gimana lepas ya? tangan gitu aja gitu ya, tetap mau peduli sama orang tuanya Ustadz ya. Ya Allah. Masya Allah. Bagaimana, apakah aku berdosa? Kalau berkata aku berdosa, dalam hal ini Anda tidak berdosa. Yang berdosa adalah ibu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga bisa menjadi jawaban yang terbaik ya buat Ananda atau Adinda yang ada di rumah. Masya Allah. Ini kita lanjutkan lagi sekarang dari Instagram tapi disebutkan nih namanya. Masya Allah dari @rana_permata. Aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Saya ingin bertanya. Kenapa ya Allah selalu mempertemukan saya dengan laki-laki yang genit? Saya jadi takut sendiri. Apa itu artinya Allah menguji saya? Saya juga belum menikah. Wah ini gimana nih? Apakah salah satu bentuk ujian bagi para wanita nih yang belum menikah tapi didekatin sama laki-laki yang sudah beristri? Sumpah bukan saya orangnya Ustadz. Saya cuma bacain doang ya di sini ya. Bukan saya orangnya ya. Berat banget. Ujiannya seperti ini ya. Didekatinnya bukan sama yang single nih. Tapi sama yang udah beristri. Ini harus bagaimana nih Ustadz ya? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah, termasuk penanya yang mulia tadi. Apakah salah satu bentuk ujian bagi seorang wanita itu adalah didekati oleh seorang laki-laki yang genit gitu ya, atau laki-laki mata keranjang tadi Mata keranjang ya. Jadi Masya Allah laki-laki itu kan memang apa ya, hunter gitu ya. Yang memang yang mereka yang mendekati gitu. Masa perempuan yang mendekati? Jadi bersyukurlah kalau ada yang mendekati gitu. Karena memang fitrahnya laki-laki lah yang mendekati. Masa kalau perempuan udah diem laki-lakinya juga diem kapan ketemunya gitu. Harus ada yang mendekatinya. Nah masalahnya sekarang yang selalu mendekati itu adalah pria-pria yang sudah punya istri. Maka kalau mbaknya rela menjadi yang kedua tanpa merusak rumah tangga orang lain, it's okay. Karena diperbolehkan dalam agama. Tapi bukan disunnah, katanya diperbolehkan, dimubahkan. Tapi kalau mbaknya nggak mau ya tolak aja secara langsung gitu. Tolak, saya tidak mau menjadi istri kedua, saya tidak mau menjadi perusak rumah tangga orang. Maka itu juga lebih baik untuk mbaknya. Kemudian apabila yang terjadi ini adalah sesuatu yang memang di luar kuasa mbaknya, maka itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mbaknya akan kuat untuk menahan, untuk tidak merusak rumah tangga orang lain, atau mbaknya malah yang namanya terbujuk untuk yang namanya melakukan menjadi istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat dengan merusak rumah tangga orang lain. Itu ujian bagi si mbaknya. Kita kan akan selalu ada ujian-ujian ini. Alladzi yuwasswisu fi sudurin nas minal jinnati
wan nas, daripada jin dan manusia. Setan itu bentuknya banyak. Ada setan dalam bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia. Setan dalam bentuk manusia dengan segala macam godaan, rayuan, gombalnya si mata keranjang tadi. Tapi jikalau itu adalah menuju sesuatu yang halal, insya Allah itu lebih baik. Karena nggak mungkin dua-duanya diem. Yang perempuan diem, laki-lakinya juga diem. Harus ada yang lebih aktif sebelumnya. Namun dijagalah batas-batas yang memang ditetapkan oleh syariat. Ini yang boleh dilakukan ketika ta'aruf, ini yang fase-fasenya, kemudian bisa ketemunya kapan gitu, kemudian kapan waktunya, selang waktunya supaya bisa sampai yang langsung yang namanya akad untuk yang namanya menghalalkan diri. Semua manusia pasti akan diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi setelah kita hidup pasti ujian itu akan datang. Apa ujian itu? Bisyarri wal khair. Sesuatu yang tidak kau sukai, tidak kau senangi, bisyarri. Tapi bisa saja sesuatu yang kau senangi diuji dengan sesuatu yang kita senangi. Digodanya sama cowok-cowok genit. Tapi ganteng juga sih. Nah, itu kan sesuatu yang dia sukai. Ya, tapi mau gimana ya? Kan poligami halal gitu kan. Gak apa-apa lah ya. Cheating dulu di awal nanti baru dihalalkan, atau cheating dulu di awal nanti baru ngomong ke istri pertama. Ini sesuatu yang menguntungkan baginya, tapi itu adalah merupakan ujian yang sangat besar bagi diri kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ini wa nabluukum bisyarri gitu. Semua akan diuji, pasti akan diuji dengan sesuatu yang mereka senangi ataupun mereka tidak senangi. Tidak senangi misalnya diuji dengan sakit, diuji dengan kecelakaan, diuji dengan musibah, diuji dengan kekurangan harta, makanan. Tapi ada juga orang yang diuji dengan sesuatu yang disukainya, didekati cowok-cowok kaya, cowok-cowok tajir, ternyata punya istri gitu. Jadi ujian itu akan selalu ada. Jadi kalau dibilang Allah mengujinya, jelas Allah menguji kita semua. Tergantung bagaimana kita bersikapnya lagi nanti ya. Ya itu dia, kan bersikapnya itulah apakah bernilai pahala atau dia akan berdosa dengan ujian itu. Nah, semoga ini bisa bernilai pahala ya kalau kita bisa menyikapinya dengan baik jamaah yang di rumah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Syam. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Ini aku mau baca ini. Ustadz Maulana ini masuk ke email kita. Email Islam itu indah. Saya mau bertanya nih dan sedikit cerita. Saya seorang istri yang tidak sempurna dan sering pelupa. Ketika saya lupa akan sesuatu sekecil apapun, pasti suami saya sering menghina saya, bilang yang tidak baik lah pokoknya dengan bahasa-bahasa kotor. Saya terkadang suka sedih berlarut Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Apakah ada amalan agar kita tidak menjadi orang yang pelupa? Itu bagaimana Ustadz Maulana? Untuk semuanya yang hadir dimanapun berada. Ya. Sebenarnya engkau amalan maka silada dipigau supaya tidak menjadi palupa ki. Mau tahu? Iya Ji. Amalannya? Iya. Mau tahu amalannya? Iya. Kok mau aja? Amalannya untuk supaya dia tak kalupa atau ya hari itu insya Allah saya akan bahas setelah yang satu ini. Baik, untuk para penikmat sop konro dan coto Makassar, jangan kemana-mana, tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Maksud saya itu ada amalan.